warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, saya Nurin Naimatun Naimah. Selama lebih kurang 15 menit ke depan akan menemani Anda dalam penyajian informasi yang aktual dan akurat mengenai kode etik profesi akuntan Indonesia. Nah, untuk profesi akuntan sudah menembus angka 80.000 pembahasan kasus. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu profesi akuntan. Nah, akuntan adalah mereka yang telah lulus dari pendidikan strata 1 S1, program studi akuntansi dan telah mendapat gelar profesi akuntan melalui pendidikan profesi akuntan yang diselenggarakan oleh beberapa perguruan tinggi yang telah mendapat izin dari Departemen Pendidikan Nasional atas rekomendasi IAI. Kemudian, ada apa dengan IAI? Ternyata pada tanggal 23 Desember 1997 lahir organisasi Institut Akuntan Indonesia yang bernama IAI. Kemudian pada tanggal 11 Februari 1959, anggaran dasar IAI disahkan oleh Menteri Kehakiman RI. Kemudian pada tanggal 7 April 1977, para akuntan publik membentuk suborganisasi tersendiri di bawah IAI bernama Ikatan Akuntan Indonesia, Seksi Akuntan Publik, yang disingkat IAI SAP, diubah menjadi IAI KAP. Kemudian pada tanggal 23 Mei 2007, IAI KAP diubah menjadi Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI, disetujui IAI 4 Juni 2007. Kemudian mengenai prinsip etika IAI, yang pertama adalah tanggung jawab profesi, selanjutnya integritas, objektivitas, kepentingan publik, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar teknis. Profesi akuntan sebagai sorotan, karena profesi akuntan dewasa sekarang ini telah menjadi suatu objek yang sangat disorot oleh berbagai pihak. Kemudian untuk pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi positif yang kuat dengan pertumbuhan profesi akuntansi. Ini sudah menembus angka 80%. Kemudian profesi akuntan sebagian berada dalam tekanan berat konflik kepentingan sehingga profesi akuntan terseret dalam perilaku tidak etis. Nah, ini sudah menempati angka 40%. Kemudian praktik tidak etis profesi akuntan ini bahkan juga dilakukan oleh 10 KAP papan atas. Nah, ini sudah mendekati angka 60%. Nah, sekarang kita sudah terhubung kepada rekan kami yang ada di kantor IAP Jakarta. Kepada Meilani, selamat sore. Bisakah Anda jelaskan terkait kondisi dan situasi yang ada di kantor IAP Jakarta? Baiklah, bersama saya Meilani Kurniati Junaidi dari hasil laporan dan wawasan dari kantor Institut Akuntansi Indonesia atau yang disingkat dengan IAI Jakarta oleh pengurus yang berwenang, maka didapat bahwa struktur etika Institut Akuntan Indonesia, pertama prinsip etika disahkan Kongres IAI untuk seluruh anggota IAI. Kedua, interpretasi etika dilaksanakan oleh pengurus kompartemen atau institut profesi sejenis. Ketiga, aturan etika disahkan oleh rapat anggota kompartemen atau institut profesi sejenis. Kemudian yang terakhir, tanya jawab Dewan Standar Profesi Kompartemen atau Institut Profesi sejenis. Kemudian untuk kode etik atau aturan etika IAPI, pertama prinsip dasar etika profesi, kedua prinsip integritas, ketiga prinsip objektivitas, keempat prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Dan kelima, prinsip kerahasiaan dan prinsip perilaku profesional. Bagian B, aliran etika profesi yang terdiri dari ancaman dan pencegahan penunjukan praktisi KAP atau jaringan KAP, benturan kepentingan, mendapat tingkat 82% di lingkungan masyarakat. Untuk pendapat seksual
Imbalan jasa profesional dan bentuk remunerasi mendapat tingkat 53% di lingkungan masyarakat. Dan pemasaran jasa profesional, penerimaan hadiah, penyimpanan aset milik klien mendapat tingkat 37% di lingkungan masyarakat. Untuk yang terakhir, objektivitas semua jasa profesional, independensi dalam perikatan asuransi mendapat tingkat 57% di lingkungan masyarakat. Demikian laporan saya dari kantor IAI Jakarta. Kembali ke Anda jelaskan terkait kondisi dan situasi yang ada di gedung IAI Pusat. Terima kasih kepada rekan saya yang ada di studio. Saya Suhardi melaporkan dari kantor IAI Institut Akuntansi Indonesia Pusat terkait penjelasan dari narasumber yang ada di gedung IAI Pusat, maka mengetahui peraturan dan perizinan KAP. Penjelasannya bentuk wujud campur tangan pemerintah dan lembaga legislatif dalam peraturan dan pengawasan terhadap KAP, antara lain perizinan 1 menurut UU nomor 34 tahun 1954 tentang pemberian gelar akuntan. 2. Perizinan 2 UU nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Perizinan 3 Otoritas Jasa Keuangan. Perizinan keempat peraturan perundang-undangan lainnya direlevan. Penyajian dan pembahasan kasus. Menko Sri Mulyani telah membekukan izin AP Akuntansi Publik Dr. Petrus M. Winata dari KAP Dr. Mitra Winata dan rekan selama 2 tahun yang terhitung sejak 15 Maret 2007. Kepala Biro Hubungan Masyarakat DEP Keuangan Samsua Said saat siaran pers pada Selasa 27/3 menerangkan saksi pembekuan dilakukan karena AP tersebut melakukan sesuatu pelanggaran atas SPAK Standar Profesional Akuntan Publik. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan audit terhadap laporan keuangan PT Muzaktek Jaya pada tahun buku 31 Desember 2004 yang dijalankan oleh Petrus, dan selain itu Petrus juga melakukan pelanggaran terhadap pembatasan dalam penugasan audit, yaitu Petrus melaksanakan audit namun terhadap LAP Keuangan PT Muzaktek Jaya dan PT Luhur Arta Kencana serta kepada apartemen Nuansa Hijau mulai tahun buku 2001 hingga tahun 2004. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke studio. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas laporan Mailani dan juga Suhardi. Selamat bertugas kembali. Selanjutnya, kita dapat laporan kemudian dari hasil pembahasan berita kita pada hari ini didapatkan bahwasannya yang pertama adalah akuntan, yaitu orang yang telah lulus dari pendidikan S1 melalui pendidikan profesi akuntansi. Kemudian struktur etika IAI, prinsip etika, aturan etika, interpretasi etika, tanya jawab. Kemudian prinsip etika IAI, tanggung jawab profesi, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional.
Dan lembaga yang melakukan pengawasan adalah Menteri Keuangan RI, Dewan Kehormatan IAPI, Dewan Review Mutu IAPI, Bapepam, LK. Baik, itu tadi adalah penyampaian berita terakhir untuk hari ini dan menutup penjumpaan kita pada hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.